pembawa teladan, oh nabiku, oh nabiku. Wahai cahaya penerangku, pembawa risalah, oh nabiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada pada sore hari ini di detik-detik terakhir menjelang buka puasa, kembali lagi kita bertemu melalui aplikasi yang subhanallah membuat kita selalu merasa dekat walaupun jarak memisahkan kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bagi umat muslim adalah bulan yang penuh berkah, penuh hikmah, juga penuh ampunan karena berbagai perbuatan amal dapat menjadi pahala yang berkali lipat ganjarannya. Dan mumpung masih banyak waktu, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari pahala di bulan yang penuh rahmat ini. Salah satu caranya adalah dengan mendengarkan kajian-kajian bermanfaat. Salah satunya adalah seperti yang akan kami sajikan menjelang buka puasa hari ini. Pada sore hari yang penuh keberkahan ini, kami terhubung dengan narasumber kami yang merupakan salah satu guru sekolah Indonesia Mekah yang mengajar sebagai guru agama Islam. Beliau adalah Bapak Mubarak LC. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai manfaat puasa di bulan Ramadan. Langsung saja, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat dan menikmati aja dengan lockdown ini. Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa audiens atau pendengar yang belum mengenal Bapak. Bagaimana jika sebelum kita mulai kajian pada hari ini, kita perkenalan dengan Bapak terlebih dahulu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah kita bisa menikmati bulan puasa ini dengan sehat walafiat. Terlepas dari keadaan kita lockdown atau kita beraktivitas dengan biasanya, tapi kita patut syukuri, insya Allah ada hikmahnya. Pertama, perkenalkan diri, nama saya Mubarak Muhammad Fawaz Syarani. Tempat lahir di Makkah Al-Mukarramah di tahun 1984. Saya cukup senang sekali bergabung dengan anak-anakku sekalian, dengan beberapa teman-teman, para guru dan para teman-teman yang lain. Langsung saja mungkin ya kita itu. Jadi mengenai tema hari ini adalah manfaatnya berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di Ramadan. Nah, seperti yang kita ketahui Pak, hampir lebih dari 3 bulan, lebih bahkan kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Dan kebetulan kita sedang menjalani ibadah puasa. Lalu bagaimana perasaan Bapak menjalani ibadah puasa dengan tetap di rumah dan tidak keluar rumah untuk beribadah di Masjidil Haram? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya ini insya Allah banyak hikmahnya. Dan ini baru pertama kali kita mengalami hal tersebut, sehingga kita ambil hikmahnya saja, bahwa kita salah satu hikmahnya mungkin yang saya kutip dari
dari keadaan ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, berpuasa dengan keluarga, lebih dekat, interaksi dengan anggota keluarga, bahkan sebagian dari kita ya mungkin yang bisa beraktivitas ya kita enjoy saja ya, enjoy saja. Biasanya para ibu-ibu yang sibuk di dapur, kita karena gak ada kegiatan ya kita ikut nimbrung juga. Jadi ada rasa gimana ya kita nikmati aja. Alhamdulillah, nikmati saja. Ya, segala sesuatu pasti ada hikmahnya, Pak. Nah, sebelum kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, karena kita sedang membahas mengenai bulan Ramadan, apa saja sih Pak keistimewaan dari bulan Ramadan? Oke, ya anak-anakku sekalian dari siswa dan siswi Sekolah Indonesia Mekah, serta Bapak Ibu dimanapun berada. Saat ini kita sedang berada di bulan yang satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Haitsu qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Biasanya disebut nama dalam Al-Qur'an karena sangat buruk dan sangat jelek, seperti iblis, setan, neraka jahanam, atau juga karena keagungan dan kemuliaan yang luar biasa, seperti nama-nama para nabi dan nama bulan Ramadan ini. Dan ini satu-satunya nama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, sehingga itu menandakan kemuliaan bulan suci Ramadan. Lalu Ramadan itu secara bahasa diambil dari kata ramda yang artinya panas. Kenapa bulan ini disebut panas? Ya mungkin kita lebih spesifik atau lebih khusus yang tinggal di Saudi ya. Panasnya kita sangat terasa gitu, dan memang pada saat siang hari leher kita rasanya kering dan panas ya. Dari asal kata ramda itu artinya panas. Kenapa bulan ini disebut panas? Karena mungkin ya kenapa tenggorokan kita, karena tidak ada air yang berlalu sejak adzan subuh sampai kita adzan maghrib. Tapi ada makna lain ya, yang cukup menarik atau cukup kita acu. Disebut panas karena ketika kita menggali sebuah tanah, menemukan besi yang sudah lama berkaratan, lalu besi itu kita panaskan ke dalam api yang bergejolak. Setelah ia memerah, kita tarik. Setelah kita tarik dan kita pukulkan ke lantai satu kali hentakan, maka rontok-rontok kayang karat itu akan terlepas. Begitu pula kita dengan bulan suci Ramadan ini yang selama 11 bulan
kita semua berkarat. Telinga berkarat karena mendengar hal yang tidak baik. Mata berkarat karena melihat hal yang prasangka buruk, menahan pikiran dari pikiran yang negatif, ya. Lintas pikiran ini semua akan ghafarallahu ma taqaddam min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang sudah berlalu, yang sudah lalu. Ya Pak, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwa bulan Ramadan ini adalah waktu yang terbaik untuk kita memohon ampunan, karena dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni. Lalu amin, ya. Apa saja sih Pak amalan-amalan yang bisa kita amalkan selama bulan puasa ini sehingga kita bisa istilahnya panen pahala selama 1 bulan ini? Oke. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, di siang harinya kita isi dengan puasa, ya kan? Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu udah ada di siang harinya. Lalu di malam harinya kita diisi dengan qiyam. Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di situ ketika semua sudah beristirahat, ada yang bertegak mendirikan sholat di malam harinya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Lalu ada waktu, ya, ada waktu yang sangat utama ketika menjelang azan subuh. Ketika menjelang azan subuh berkumandang, kita firman Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar, ya, astagfirullah, dengan mengucapkan astagfirullah, atau dengan Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, ini yang agak sedikit panjang. Atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, maaf, kami memohon ampunan karena yang mengampuni tidak ada yang bisa mengampuni kami. Lalu ada satu keutamaan dari semua keutamaan bulan Ramadan ini. Ada di situ yang disebut fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, 1 malam saja itu lebih dari 1 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kita harus bersemangat diri, ya, dan membangkitkan jiwa-jiwa kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu, sehingga kita dapat pahala dan ampunan dosa kita yang berlalu. Anggaplah ini bulan Ramadan ini bulan terakhir, anak-anakku sekalian. Bagaimana rasanya ketika kalian sudah tahu, misalnya anggap kita Ramadan ini Ramadan terakhir, apa yang akan kita buat? Akan ibadah kita dioptimalkan,
segala kebaikan akan kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Lailatul Qadar di malam apa, agar kita tetap berijtihad, berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga kita selalu kita sudah lewat hampir setengah, ya kan? Jangan sampai sisa waktunya ini disia-siakan untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Terlepas dari Lailatul Qadar itu, sebagian ulama mengatakan itu ada beberapa kemungkinan di hari-hari yang ganjil. Ya, kita tetap beribadah di semua malam bulan suci ini. Wa antasumu, qala Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik. Ya, qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antasumu khairul lakum. Salah satu keistimewaan atau manfaatnya puasa, terlepas dari puasa di bulan Ramadan, puasa itu sendiri itu sangat bermanfaat bagi apa? Bagi kesehatan kita. Wa asumu khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian. Apa kebaikannya itu? Allah tidak menyebutkan kebaikan itu apa, kan? Ternyata kebaikan puasa luar biasa. Salah satu ilmu kedokteran itu menemukan sebagian dari manfaatnya puasa. Al-ma'idatu baitu kulli da. Al-ma'idatu baitu kulli da. Apa itu artinya? Perut, lambung, usus adalah apa ya? Sarangnya berbagai penyakit. Penyakit itu dari mana datangnya? Datang dari makanan yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ada yang ngalamin nggak medical check up? Mungkin Pak Ivan pernah ngalamin medical check up. Apa yang dikatakan dokter tersebut? Dokter mengatakan, ingat, besok akan diperiksa darahmu. Tolong paginya jangan makan dulu. Jangan makan apa-apa dulu. Itu persis Pak Ivan, Pak. Apa maknanya itu? Maknanya itu ketika kita belum berkonsumsi apapun, baik makan ataupun minuman, berarti darah kita sedang dalam keadaan bersih. Di situ temuan para ilmu kedokteran itu bahwa kita ketika puasa darah kita dalam keadaan bersih, ya. Sehingga ketika ada yang sakit dari sebuah penyakit, ada yang dari ilmu kedokteran, ada yang menyarankan untuk fasting terapi, kalau nggak salah. Fasting terapi, apa itu fasting terapi? Mereka tidak makan berat, akan tetapi tetap minum dan makan buah-buahan. Padahal kita Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan dalam Islam diajarkan ada 8 hari 1 bulan. 8 hari 1 bulan.
berpuasa Senin, Kamis, selama 8 hari. Dapat berkahnya puasa. Kenapa ya? Kenapa darah ini ketika kita tidak berpuasa tidak lancar? Karena banyak gulanya, banyak kolesterolnya, terus lemak-lemak ketika kita tidak berpuasa. Ya. Rasulullah berfirman, "Sumu tasihhu." Jadi benar-benar firman Allah, sabda Rasulullah benar sekali bahwa puasa mendatangkan kesehatan buat kita. Sumu tasihhu, berpuasalah akan kalian sehat. Itulah keberkahan ajaran dalam Islam. Sehat fisik dan sehat mental. Bagi orang yang non-muslim dapat manfaatnya dengan puasa, tapi manfaatnya hanya dunia saja. Akan tetapi untuk orang muslim dapat 2 pahala. Dapat 2 manfaat duniawi, sehat sehat jasmani dan rohani, dan manfaat akhirat, kita bisa dapat pahala. Kata Lisa ini, kata Rasulullah SAW berfirman, Lisa ini farhatan. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, bahagia sedang berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan bahagia waktu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya anak-anak sekalian, bahkan di surga itu ada pintu khusus untuk orang yang puasa, yaitu bab apa? Babur Rayyan. Babur Rayyan itu orang yang ahli puasa. Itu di situ saking khususnya orang yang berpuasa itu ada pintu khusus buat mereka. Babur Rayyan. Allah Subhanahu wa taala ngasih pahala, ganjaran. Semua amal kebaikan itu berlipat ganda, hatta sampai 10 kali lipat. Yang berlipat-lipat, kecuali illa shaum, kecuali puasa. Innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman itu dalam hadis qudsinya, shaum, puasa itu untuk saya dan itu saya yang membalasnya. Balasan itu tidak disebut karena sangat besar. Kalau kita lihat dari amal-amal yang lain itu disebut 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Tapi hanya puasa itu pahalanya tidak terhenti. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Masya Allah, begitu banyak ya manfaat dari puasa. Lalu Pak, kapan saja sih waktu-waktu terbaik untuk kita berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita di dalam bulan Ramadan, kita semua waktu di bulan Ramadan itu mustajabah biidznillah. Makanya di situ kenapa kok bulan Ramadan spesial? Karena fihi itqun minan nar, fihi ada pembebasan kita dari neraka, dan wa maghfirah, ada pengampunan dosa, warahmah, dan ada kerahmatan yang akan kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan ini.
Makanya jangan sia-siakan ya anak-anakku sekalian untuk senantiasa memanfaatkan sisa waktu bulan Ramadan ini. Anggap kita bulan ini, anggap kita bulan terakhir bulan Ramadan yang kita lalui. Anggap gitu saja, akan kita merasa lahir untuk ingin beribadah. Kalau kita sudah kita andaikan puasa ini puasa terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, diampuni orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari audiens. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk membuka mic-nya. Apakah ada yang ingin bertanya? Mana Zen? Oh ya, nih Zen. Ya, Zen, tanya Zen. Zen, kita ucapkan azamallahu ajrakum wa ahsanallahu azakum wa ghafarallahu lima yutakum. Semoga ayahanda daripada anak kita Zen diampuni segala dosa-dosanya, apalagi sudah pulang ke rahmatullah di dalam bulan suci, bulan rahmat, bulan maghfirah. Mudah-mudahan itu tanda baik buat ayah Zen. Amin. Semangat Zen, tetap semangat. Kita sedukung Zen. Kita apa yang Zen butuhkan atau apa yang dialami, katakanlah buat ke kami. Kami selain guru, kita saudara Zen juga. Amin. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, juga Pak Mubarok. Doakan juga mungkin ibunya Ada balik. punya Mama dan Aida juga. Oh, iya betul. Iya, bapaknya Mahan dengan Aida. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya ya Rob, karena ya salah satu tanda kebaikan itu orang meninggal dalam di dalam bulan suci Ramadan itu. Mudah-mudahan itu tanda yang baik. Amin ya Rob. Baik yang bapaknya Maha, bapaknya Zen, dan teman-teman yang lain yang telah meninggal, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Apa tanda-tanda puasa yang diterima sama Allah, Pak? Puasa kita yang diterima Allah, Pak. Tanda-tanda puasa. Tanda-tanda apa yang apa tanda-tanda puasa kita yang diterima sama Allah, Pak? Oh, tanda-tanda. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan setan-setan itu diikat atau dibelenggu atau dikurung. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok masih banyak orang-orang yang melakukan maksiat seperti mencuri, mendengarkan musik, dan lainnya? Berarti ini bertentangan dengan hadis tersebut. Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaan kedua dari saudari Ainul Karimah. Beliau bertanya bahwa di bulan puasa ini diterangkan di dalam hadis bahwa setan-setan itu dikurung. Lalu mengapa masih ada orang-orang yang berbuat maksiat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat, tidak melaksanakan kewajiban yaitu sholat, padahal dia puasa, Pak? Baik.
Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dari Fatimah Samheri, yaitu bagaimana jika ada seseorang yang puasa namun dia tidak menjalankan kewajibannya, yaitu sholat? Ya, nah. Jadi kita jawab pertanyaan-pertanyaan anakku sekalian dari anak kita Adib ya, Adib. Apa alamat-alamat tanda-tanda yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita. Jadi alamat yang kita apa namanya, kita dapat dari itu rasanya puasa ini ringan. Itu yang pertama. Rasanya puasa ini ringan. Terus alamat apa namanya, tanda-tanda kita puasa kita diterima, yang pertama, kita tidak terasa berat puasa ini. Yang kedua, amal kebaikan kita makin bertingkat, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan, dari puasa, amal kita makin membaik, amal kita makin apa ya, makin saleh ya, sehingga kita amal kebaikan kita sudah terbiasa. Itu tanda-tanda puasa kita diterima oleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang pertanyaan kedua, yang tentang apa namanya, ketika bulan puasa, ketika bulan puasa masuk, tusaffad syayatin, atau diikat para syaitan. Akan tetapi kenapa kok masih ada yang mencuri, ada yang berbohong, ada yang berdusta ya? Itu bukan karena setan. Kalau di bulan Ramadan itu bukan karena setan masih berkeliaran, enggak. Akan tetapi karena diri kita sendiri sudah terbiasa dalam maksiat tersebut. Ya. Kalau sudah kita masuk bulan puasa, tusaffad asyayatin, sudah diikat semua setan, semua itu diikat. Itu sudah tidak mengganggu kita lagi. Akan tetapi kebiasaan kita yang mendorong untuk berbuat maksiat. Makanya bahayanya sekali kita membiasakan maksiat. Disitulah nampaknya maasi atau maksiat-maksiat yang kita lakukan, bukan karena setan, tapi karena diri kita sendiri, keterbiasaannya. Oke. Yang ketiga, ada yang puasa tapi tidak sholat. Gimana itu? Misalnya nih, kita kan di sini kan udah terbiasa aktivitas malam, apalagi khususnya bulan Ramadan. Kita terus sampai sahur dan sholat subuh, dan masih tadarusan di pagi-pagi sampai perkiraan jam 7, jam 8. Dari situ kita tidur sampai menjelang asar, bahkan sampai lebih dari asar. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu, karena itu mengurangi pahala kita, bahkan dosa kita karena meninggalkan sholat. Kita masuk ke suatu ibadah bukan artinya meninggalkan ibadah yang lain.
apalagi sholat. Sholat itu yang paling penting di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita sholat. Itu kewajiban kita yang pokok. Makanya ketika kita berpulang ke rahmatullah, apa yang pertanyaan yang ditanya di dalam kuburan? Yang pertanyaan pertama adalah tentang sholat. Jika sholatnya sudah lewat maksudnya sudah aman di hisab di alam barzakh, dosa-dosa atau ibadah-ibadah yang lain atau segala urusan yang lain itu akan mudah ketika sholatnya sudah lewat baik. Disitulah pentingnya sholat. Dan ketika kita menjaga ibadah yang terpenting itu, yang lain lancar semua. Baik ketika kita di dunia, lancar segala urusan. Biidznillah. Bahkan sampai alam barzakh nanti kita lancar hisab kita kalau sholat sudah baik. Oke, begitu saja pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan kepada kita. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Bapak. Dan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak karena Bapak sudah bersedia untuk mengisi kajian kami kali ini. Baik teman-teman sekalian, kajian kami untuk hari ini sampai sini dulu. Jadi intinya adalah banyak sekali manfaat puasa untuk jasmani maupun rohani. Dan begitu banyak amalan dapat kita amalkan agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup kajian pada hari ini, saya mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya Afnan izin mundur diri. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Doa sama Pak Mubarok sekalian. Oh, baik ya. Sebelum menutup kajian kami kali ini, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Mubarok. Baik. Ya. Agar kita semua diberkahi umur kita, kesehatan kita, dan mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga kita cepat diangkat wabah ini. Mudah-mudahan bisa kita kembali ke aktivitas yang biasa. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa limashayikhina wa mashayikhi mashayikhina wa asatidatina وأساتذة أساتذتنا ولمن أحسن إلينا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات استجب دعاءنا يا كريم. اللهم أعنا على طاعتك وشكرك وعلى حسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وارزقنا برهم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك كما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل اللهم يا الله الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم يا الله يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم احفظنا من جميع البلايا وشر الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Sekian, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.